mereka menjalankan kegiatan karena melanggar, tidak apa-apa, silakan. Kita tetap toleransi. Selama ini di Bringkang nggak ada berapa puluh tahun dari orang Muslim, nggak ada toh yang resek. Nggak ada toh. Pernah nggak yang resek sama orang Nasrani? Tidak ada kan? Ada. Kenapa? Kita yang mayoritas sampai kalah. Gimana caranya? Damai dulu, kita orang Muslim. Hari ini sudah bulan puasa, sudah kita aja. Kita berjuang sama-sama demi membela agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Lagi-lagi terjadi larangan beribadah gereja Katolik di Gresik ya, yaitu tepatnya di desa Bringkang yang sampai mengakibatkan masyarakat setempat dan beberapa ormas itu mereka melakukan demo. Bahkan mereka juga membentangkan spanduk sebagai tanda penolakan mereka terhadap gereja Katolik di desa Bringkang ini, teman-teman. Ya, langsung aja ya, kita akan ulas beritanya supaya kita bisa mendapatkan informasi sebenarnya apa sih yang menjadi pokok masalah sehingga gereja Katolik ini harus dilarang untuk melakukan ibadah. Dilansir dari Lira Media 10 April 2022 dengan judul Duduk Perkara Penolakan Pendirian Gereja di Desa Bringkang. liramedia.co.id. Puluhan warga desa Bringkang, kecamatan Mengganti, Kabupaten Gresik bersama dengan organisasi masyarakat dan tokoh agama melakukan demonstrasi menolak pendirian gereja dan tempat peribadatan. Dari mereka terdiri dari Ansor Desa Bringkang, Karang Taruna Desa Bringkang, Forum Umat Islam Bringkang, dan Remaja Masjid Bringkang. Wow, ternyata ada banyak juga ya teman-teman ormas dan masyarakat setempat yang melakukan penolakan terhadap gereja Katolik ini. Bahkan ada juga di sini dicatut nama Ansor ya teman-teman. Padahal biasanya Ansor ini cukup peduli ya terhadap aksi-aksi intoleransi seperti ini teman-teman. Tapi ternyata di sini ada memakai nama Ansor juga untuk melakukan penolakan. Ya, tapi meskipun begitu teman-teman, ternyata hal ini sempat diklarifikasi oleh ketua pengurus cabang Ansor di Gresik ya, namanya Abdul Rokim, bahwa pencatutan nama Ansor itu di luar dari jalur resmi lembaga yang bersangkutan. Bahkan mereka mengatakan akan berusaha untuk memediasi masalah ini dan mencari solusi agar masalah ini cepat selesai. Jadi mungkin ada beberapa oknum yang memakai nama Ansor di sini ya teman-teman, karena sudah diklarifikasi langsung oleh ketua pengurusnya bahwa itu di luar dari sepengetahuan mereka sendiri teman-teman. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan menolak pendirian gereja dan tempat peribadatan. Demo berlangsung pada Minggu siang 10 April 2022. Tak lama berselang, musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika mengajak pihak terkait untuk dilakukan musyawarah di kantor kecamatan Mengganti dengan harapan ada solusi terbaik. Jadi setelah demo akhirnya musyawarah pun dilakukan ya teman-teman untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik terhadap kasus ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama? Kenapa gereja Katolik ini harus ditolak oleh masyarakat setempat? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya dalam surat pernyataan yang ditulis pada Sabtu 9 April 2022 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan di pendopo kantor Kecamatan Mengganti. Hadir perwakilan Camat Mengganti, FKUB Kabupaten Gresik, Ormas, tokoh masyarakat Bringkang, perwakilan agama. Musyawarah menghasilkan kesepakatan bersama yaitu pendirian rumah ibadah gereja Katolik di desa Bringkang bisa dilaksanakan sesuai dengan PBM 2006. Pemanfaatan izin sementara gedung bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 18 PBM 2006 sebelum digunakan untuk pelaksanaan ibadah. Namun, kesepakatan pada 9 April 2022 tersebut dilanggar oleh pihak
RM Agus Wibowo sehingga warga melakukan demonstrasi. Ya, jadi ternyata teman-teman, lagi-lagi masalahnya ternyata adalah masalah klasik ya. Ya, apalagi kalau bukan masalah regulasi izin yang berkaitan dengan PBM 2006 ya, atau juga berkaitan dengan regulasi SKB 2 Menteri yang selama ini selalu saja menjadi penghalang atau yang membuat sulit lah gitu ya umat minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Ya, sebenarnya SKB 2 Menteri ini sih sudah menjadi semacam masalah sih di tengah-tengah bangsa negara kita ini ya. Karena akibat dari SKB 2 Menteri ini kan banyak umat minoritas yang kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah, apalagi di daerah yang biasanya mayoritas Muslim ya. Itu agak susah teman-teman. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, sebenarnya SKB 2 Menteri ini sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah ya, khususnya Pak Jokowi itu di periodenya yang pertama, bahwa SKB 2 Menteri ini akan dicabut, akan direvisi sehingga tidak menjadi polemik seperti ini. Tapi ya kenyataannya sampai sekarang belum ada tanda-tanda kalau SKB 2 Menteri ini bakalan dicabut. Yang ada malah gara-gara regulasi ini makin banyak umat beragama yang harus bertikai satu sama lain ya, hanya gara-gara kesulitan mendapatkan tempat ataupun mendapatkan izin untuk beribadah teman-teman. Ya kalau sudah begini tentu yang dirugikan adalah umat minoritas ya teman-teman. Susah jadinya minoritas ya, apalagi umat Kristen yang tinggal di lingkungan masyarakat yang intoleran ya. Maka akan susah mendapatkan suara dari masyarakat setempat untuk mendapatkan izin menggunakan gedung gereja sebagai tempat ibadah ya. Kalau memang toleransi itu ada ya teman-teman, kalau mereka ini memang orang-orang yang punya toleransi gitu ya, emang apa sih ruginya kalau umat Kristen ini diizinkan ibadah gitu loh. Toh ibadahnya juga kan di gedung milik sendiri, dan ibadahnya juga tidak dilakukan dengan cara mengganggu umat lain, kan enggak. Apalagi ibadah kan cuma sekali seminggu juga kan. Harusnya kalau memang toleransi itu ada, justru harusnya dibantu ya kepengurusan surat izin supaya gedungnya itu cepat memiliki izin, bukan malah dihalang-halangi, bukan malah dipersulit atau bahkan didemo dan ditolak dan sebagainya. Ya kalau punya toleransi dibantu, ya jangan dipersulit. Kalau nanti ada pemungutan suara dari masyarakat setempat, ya misalnya dimintai suara supaya dapat perolehan suara yang cukup untuk diajukan kepengurusannya, izinnya, ya kenapa nggak ada salahnya kan dibantu kalau memang punya toleransi, kan nggak rugi juga, supaya kita bisa sama-sama ibadah, yang Kristen bisa ibadah, yang Islam bisa ibadah, dan yang lain juga bisa ibadah sendiri dengan nyaman, dengan tenang gitu ya. Tapi yang ada kenapa sih malah harus dipersulit? Kenapa sih malah harus didemo ya? Katanya negara kita ini adalah negara Pancasila. Tapi kalau lihat umat lain beribadah pada kepanasan ya, lihat umat agama lain ibadah kok malah demo. Miris ya negeri ini teman-teman. Sementara umat Islam ini ya yang sudah banyak punya gedung gereja ya, masjid ada di mana-mana, tapi kenyataannya malah mereka itu masih ada yang sholat di Monas, sholat di jalan umum di Banyuwangi ya. Ada yang ngaji di trotoar di Bandung, bahkan ada juga yang ngaji di trotoar di Malioboro di Yogyakarta ya. Padahal itu ada tempat-tempat umum loh. Tapi mereka sesuka hatinya menggunakan itu untuk ngaji, untuk sholat, padahal mereka punya banyak masjid, punya banyak gedung, tapi malah mereka memakai fasilitas umum. Dan pemerintah sepertinya masa bodoh teman-teman. Ya beginilah namanya ya teman-teman, kalau kita hidup di negara yang lebih condong kepada mayoritas, hukumnya tidak adil teman-teman. Harusnya hal seperti ini menjadi concern lah ya, menjadi perhatian bagi pemerintah, supaya sebagai sesama umat yang beragama di Indonesia, kita ini bisa sama-sama nyaman untuk beribadah tanpa harus diganggu ataupun didemo. Ya, jangan nanti tunggu ada chaos, jangan nanti tunggu dulu ada kerusuhan ya, ada perang antar agama ya, ada kericuhan antar agama, baru pemerintah pura-pura kaget. Jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman. Harusnya hal-hal seperti ini sudah harus diperhatikan dan dicari solusinya yang terbaik, supaya kita semua sebagai umat beragama yang diakui di negara ini yang katanya Pancasila ini bisa sama-sama beribadah dengan tenang, beribadah dengan nyaman tanpa harus kita mengganggu urusan ibadah orang lain.
Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.